Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami, saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin, amin. Sebagai umat Islam, umat Muhammad di akhir zaman, takkan kita nak tutup mata, pekakkan telinga dan mendengar saja dan membiarkan saja puak-puak kafir ni, puak-puak Kristian ni. Tolong bangkit kaum Ansar dan Mujahidin. Tolong bangkit para khalifah, para mujahidah. Jangan kita lena, jangan kita biarkan sesekali musuh Allah ini masuk secara drastik. Jangan sampai kami minta pada majlis-majlis untuk tutup semua gereja yang ada di Malaysia ini. Jangan sampai saya dan tim saya buat tindakan untuk menghancurkan puak-puak Kristian di negara Malaysia ini. Kan Allah itu eksklusif untuk orang Islam saja. Hanya yang berhak untuk Islam saja. Dan saya tak nak berkongsi dengan mereka. Saya tak nak berkongsi dengan kaum-kaum kafir. Jumlah mereka yang murtad sebenarnya di Malaysia. Setakat ini yang saya jumpa ada satu statistik rasmi. Hal ehwal agama iaitu Datuk Dr. Jamil Khir Baharom, dia menjawab di parlimen apabila ditanya tentang berapa ramaikah yang telah murtad di Malaysia. Maka dia sebut lebih kurang 863 individu memohon secara rasmi. Ada kajian-kajian dilakukan di Malaysia dan juga termasuk pengalaman kami bertemu dengan orang-orang Melayu Muslim, asal Muslim yang murtad. Sekolah ada budak pondok, ada budak tafiz yang hafal Quran murtad. Pengalaman kami bertemu dengan orang-orang Melayu Muslim, asal Muslim yang murtad. Sekolah ada budak pondok, ada budak tafiz yang hafal Quran murtad. Puji Tuhan, saudara-saudara, hidup manusia di tangan Allah seperti periuk. Seperti periuk di tangan tukang periuk atau perajin periuk. Begitulah sebenarnya kehidupan manusia di tangan Allah. Pelajaran dari tukang periuk atau periuk di tangan tukang periuk adalah jika periuk itu yang dibentuknya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka periuk itu akan dihancurkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita pun di tangan Tuhan seperti demikian. Allah membuat kita, menjadikan kita seperti sekarang ini. Siapapun saudara, saudara sedang dibentuk Tuhan untuk sebuah tujuan. Jika saudara tidak melaksanakan apa yang menjadi peruntukannya, tujuan Allah menjadikan saudara, maka Allah akan membongkar periuk itu, menyakitkan dan akan sangat menyedihkan. Tetapi begitulah hidup kita di tangan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari relakan hatimu supaya kita jadi sesuai dengan peruntukannya. Tuhan telah menempatkan saudara dalam sebuah posisi atau dalam suatu tempat atau dalam sebuah jemaat, maka Allah mau saudara bertindak dan berlaku sesuai dengan peruntukannya, yaitu menjadi berkat, menjadi saksi dan akan menjadi pemberi support kepada orang-orang lain. Saudaraku, di dalam Yeremia pasal 18 ayat yang ke-16 berkata begini, maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepala. Jadi saudara-saudara, negeri mereka akan menjadi kengerian karena peruntukan mereka itu tidak lagi sesuai, sehingga Allah membuat negerinya menjadi kengerian. Saudaraku, hari-hari ini kita sedang mendengar bahwa ada begitu banyak negara yang digoncang Tuhan, yang digoncang dengan bertambahnya jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus secara masif. Luar biasa, ada ratusan ribu orang sedang mempercayai Yesus, sedang berbalik dari
iman mereka yang lama menuju kepada imannya kepada Yesus Kristus, dan itu membuat kengerian bagi banyak kalangan. Tapi sekuat apapun rencana mereka untuk menghalanginya, saudara, Wahyu berkata jika Tuhan yang buka, tidak ada yang dapat menutupnya. Jadi sekalipun mereka akan menutup dengan berbagai cara, berbagai strategi, kebijakan-kebijakan, melewati begitu banyak wadah, baik secara resmi di pemerintahan maupun di prosedur-prosedur di berbagai tempat, saudara-saudara. Tetapi pekerjaan Tuhan akan tetap jalan dan penuaian jiwa akan terus dituai di hari-hari ini. Jadi mari bersama-sama kita terus berdoa supaya banyak jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Orang-orang di sana sedang merasa ngeri, mereka merasa ketakutan, mereka kebingungan bagaimana kami harus mengantisipasi dengan terjadinya perpindahan iman dari iman yang lama kepada iman yang baru di dalam Yesus Kristus. Berbagai strategi mereka sedang buat untuk menutupi pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pekerjaan Tuhan tidak akan mampu dihalangi, tidak akan mampu ditutupi. Pekerjaan Tuhan akan melewati semua tantangan dan rintangan itu. Kenapa? Karena Allah lah perencananya. Karena Allah sangat mengasihi manusia sehingga dia tidak mau ada satu orang binasa. Saudaraku, maukah engkau mengambil kontribusi dalam pelayanan yang luar biasa ini? Saya harap saudara mau mengambil kontribusinya. Bagaimana caranya? Berdoa di tempatmu, berdoa di rumahmu, berdoa di tempat pekerjaanmu. Jadilah tiang-tiang penopang doa untuk pertobatan jiwa-jiwa yang sedang Tuhan lakukan hari-hari ini. Tuhan merindukan kita sebagai ciptaannya untuk meminta kepadanya supaya saudara-saudara kita, kenalan-kenalan kita, orang-orang yang kita kasihi, bangsa-bangsa lain yang kita terbeban kepada mereka, supaya Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan mengeluarkan mereka dari penghukuman dan menempatkan mereka kepada iman kepada Yesus Kristus untuk diselamatkan. Jadilah bersama-sama dengan ribuan dan jutaan orang Kristen sementara berdoa untuk keselamatan bangsa-bangsa di bumi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Doa kami saudara-saudara selalu menyertai Bapak Ibu saudara-saudaraku di mana saja berada. Sampai lagi kita berjumpa dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.